Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kita awali kajian kita ini dengan baca surat Al-Fatihah. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan bacaan Fatihah itu membuat kita selalu dekat dengan Allah. Biniyatil qabul wa ghufranidz dzunub ala dzina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa yang budiman, kajian kita pada hari ini adalah tentang warak. Dipandu oleh Rasulullah SAW lewat hadisnya yang dicatat oleh pengarang kitab Wasiatul Mustafa. Warak ini apa sih? Tentunya kita akan tahu apa itu warak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiat kepada Sayyidina Ali, khususnya umumnya untuk kita sekalian. Ya Aliyu, man lam yakun wara'an anil ma'asi fabatnul ardi khairun lahu min duhriha li'annahu la imana fi qalbi. Ya Ali, orang yang tidak ada warak, artinya mereka tidak termasuk orang yang warak, meninggalkan anil ma'asi, dari maksiat, maka orang itu fabatnul ardi, matinya itu lebih baik. Jadi fabatnul ardi ini mempunyai arti di perutnya bumi. Dalam hal ini mati karena sudah dikuburkan. Itu lebih baik, khairun lah, untuk orang yang tidak warak, untuk orang yang tidak meninggalkan kemaksiatan. Khairun min dzurriyyah, orang itu lebih baik daripada hidupnya. Min dzurriyyah itu artinya dari zahirnya bumi, ya, artinya hidup di bumi. Jadi matinya itu lebih baik daripada hidupnya. Ini pesan Rasulullah SAW. Khairun lahu min dzurriyyah. Kenapa? Li'annahu la imanan fi qalbi. Karena hakikatnya pada dasarnya orang seperti itu tidak punya keimanan. La imanan fi qalbi. Jadi di hatinya tidak ada keimanan pada Allah. Subhanallah. Ini untuk perenungan kita, untuk evaluasi kita, luar biasa. Kadang-kadang kita merasakan bahwa melakukan kemaksiatan itu segitu dia malah justru bangganya dan senangnya. Nah, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak meninggalkan kemaksiatan, maka orang itu matinya itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada hidupnya. Di sini kita bisa melihat evaluasi diri kita, perilaku kita. Bagaimana perilaku kita di sini? Ada enggak kemaksiatan yang terus dilakukan?
Kalau kemaksiatan-kemaksiatan yang terus dilakukan, maka orang itu matinya lebih baik daripada hidupnya. Ini pesan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, khususnya, umumnya untuk kita sekalian. Jadi kita setiap hari harus bisa merenungkan, mengevaluasi apa yang kita lakukan dalam seharian kita. Bagaimana, ada nggak perilaku-perilaku kita tentang kemaksiatan yang terus kita lakukan. Maka kalau orang itu melakukan kemaksiatan terus berkelanjutan, maka orang itu tidak waras. Dan itu matinya lebih baik daripada hidupnya. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga pesan pada Sayyidina Ali, asrul wara'i tarkul haram. Pada dasarnya, wara' yang sangat mendasar itu adalah meninggalkan hal-hal yang haram. Apa-apa yang diharapkan Allah itu Rasul kira sebagai kepal kemuliaan, fitar kilmaasi, di dalam meninggalkan kemaksiatan. Wara pada dasarnya itu adalah meninggalkan keharaman. Kalau orang itu selalu masih tidak meninggalkan keharaman, maka orang itu ya pada dasarnya tidak wara. Maka kalau orang itu wara, berarti orang itu meninggalkan keharaman. Dan kepalan kemuliaan itu adalah meninggalkan maksiat. Jadi kalau kita bisa meninggalkan kemaksiatan yang kita lakukan dalam perbuatan kita sehari-hari, itu artinya kita mempunyai itu kepalanya kemuliaan. Dua hadisnya Rasulullah ini sangat mendasar untuk perenungan kita. Kelihatannya diucapkan gampang sekali dan mudah dihafal. Tapi untuk dilakukan segitu sulitnya karena situasi kehidupan kita yang sekarang ini. Seperti sekarang ini, situasi kita yang sekarang ini di dalam kehidupan kita di masyarakat kita. Seakan-akan kita sulit sekali untuk meninggalkan keharaman. Seakan-akan sulit sekali untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita bisa berupaya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keharaman, maka kita termasuk orang-orang yang wara. Karena orang-orang yang tidak wara itu adalah matinya lebih baik daripada hidupnya. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang butuh kita renungkan. Jemaah kajian yang berbahagia, Rasulullah juga berwasiat kepada kita, juga pesan kepada kita, ya Aliyu, Rasul ibadati as-suntu illa man dzakarallah. Ya Ali, kepalanya ibadah itu diam. Kepalanya ibadah itu diam, suntu. Itu diam. Illa man dzakarallah, kecuali orang yang zikir kepada Allah. Jadi kalau kita kepingin dalam hidup kita ini selalu nilainya ibadah, perilaku-perilaku kita sebaiknya diam. Kecuali kita ini zikir. Aktivitas kita zikir. Jadi istisnanya di zikir. Ini pengertian luas adalah kita selalu ingat kepada Allah. Artinya dari seluruh aktivitas kita diilhami oleh selalu kita dekat dengan Allah, selalu ingat dengan Allah.
Itu adalah Rasul ibadah. Jadi kepalanya ibadah itu diem. Artinya kalau memang tidak ada unsur kita selalu dekat dengan Allah, selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, penting diem, lebih baik diam. Kalau itu kita lakukan, maka kita bisa melakukan ibadah-ibadah. Sama dengan kita melakukan Rasul ibadah. Kita bisa mengendalikan. Jangan sampai kita ini selalu ngomong kemana-mana, tidak ada artinya. Waktunya habis untuk ngobrol ke sana kemari, tapi tidak mempunyai arti apa-apa. Itulah maka Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali, khususnya umumnya untuk kita sekalian, bahwa sebaiknya kalau kita tidak zikir kepada Allah, maka diam saja. Sama dengan kita melakukan ibadah. Ini yang perlu kita renungkan. Jika Rasulullah SAW wasiat kepada Sayyidina Ali, khususnya umumnya untuk kita, ya Aliyu, kasratun naum tumitu qalbi. Ya Ali, orang yang banyak tidur itu menyebabkan hatinya mati. Tumitu qalbi. Jadi orang yang banyak tidur, banyak sekali ketiduran, maka hatinya bisa mati. Artinya apa di sini adalah Rasulullah menekankan bahwa kita jangan sampai banyak tidur. Jadi umur kita ini jangan banyak tidur, maka kita juga harus beribadah. Karena kalau banyak tidur itu bisa menyebabkan kematian hati kita. Tumitul qalbi. Wa turitun nadam. Menyebabkan penyesalan yang panjang. Jadi orang yang banyak tidur itu bisa menyebabkan hatinya mati dan juga bisa menyebabkan penyesalan yang panjang. Kelihatannya memang sederhana pesan Rasulullah ini, tapi tetap kita butuh perenungan yang panjang. Ada enggak umur kita ini kebanyakan tidur? Yang bisa menjawab adalah diri kita. Kalau kita termasuk banyak yang tidur, daripada meleknya, maka kita termasuk hati kita akan mati. Menyebabkan hati kita mati dan menyebabkan penyesalan yang panjang. Itu nada. Ya Ali, man an'ama Allahu alaihi fasyakara. Orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, kemudian dia bersyukur. Wabtalahu fasabara, dan dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, dia sabar. Wasa afastaghfar, dan ketika dia mendapatkan celaan dan kemudian dia istighfar, kemudian melakukan kejahatan, kejelekan, dia sabar, istighfar, maka dijamin oleh Allah dakhalal jannah. Orang itu pasti akan masuk surga. Ini Rasulullah yang jamin. Min ayyi babin sya'a, dari mana pintu yang dia mau dia masuk di sana. Subhanallah, kelihatannya sederhana sekali ini. Kita hidup ini tidak terlepas dari cobaan. Juga tidak terlepas dari kenikmatan-kenikmatan yang kita terima. Ketika kita menerima kenikmatan, maka kita kemudian syukur kepada Allah. Dan kemudian ketika kita ketemu musibah, kemudian kita sabar. Dan ketika kita mendapatkan kejelekan, maka kita istighfar. Maka dijamin Allah, silakan masuk surga lewat pintu yang mana saja disukai. Ini jaminan yang Rasulullah sampaikan kepada kita sekalian. Rasulullah menjawab, juga menyampaikan lagi, ya Ali, la tafrah
Innallaha la yuhibbul farihin. Jangan banyak bersenang-senang, karena Allah tidak suka. La yuhibbul farihin. Allah tidak suka pada orang yang selalu bergembira ria, bersenang-senang. Walaika bil hazn, kata Rasulullah, dan kalian ya Ali, perenunganlah yang panjang. Hazan itu bukan susah payah, tapi hazan itu adalah prihatin, evaluasi. Fa innallaha yuhibbu kulli hazan. Sesungguhnya Allah itu mencintai kepada orang-orang yang selalu mawas diri, selalu evaluasi diri. Talim yang berbahagia. Pesan-pesan Rasulullah ini sederhana-sederhana sekali. Kita ucapkan gampang, mudah, kita hafal. Tapi perenungan kita ini butuh yang sangat mendalam agar supaya kita bisa melaksanakan perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah taklim yang berbahagia. Itulah sedikit yang tentunya bisa kami sampaikan dalam kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Persilahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.